Pendidikan Agama Katolik dari 4 artikel yang dikirim, 2 judul yang lolos untuk mengikuti tahap grand final. Mereka harus presentasi di Jakarta. Untuk prestasi ini saya sebagai ketua program studi mewakili semua mahasiswa dan dosen menyampaikan penghargaan dan mengucapkan rasa syukur yang berlimpah atas pengalaman ini, dan semoga dari tahun ke tahun jumlah yang lolos ke tahap itu makin meningkat. Dan untuk mereka yang ke Jakarta semoga perjalanannya lancar, mereka mengikuti kegiatan presentasi dengan baik, membawa hasil yang maksimal untuk program studi pendidikan agama Katolik dan Unika Tegulang, juga tentu untuk gereja dan bangsa. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada para pendamping yang sudah bekerja keras selama ini sehingga bisa membantu adik-adik untuk mencapai tahapan seperti ini. Terima kasih kepada semua pihak yang senantiasa memberikan perhatian dan dukungan kepada mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Katolik, secara khusus pimpinan dan para dosen di Unika Tegulang. Terima kasih. Kakak, kami dari tim multimedia ingin mewawancarai sedikit mengenai keberangkatan kakak ke Jakarta hari ini. Oke, jadi begini kakak, bagaimana persiapan kakak sampai pada saat ini kakak masuk dalam kategori 24 besar dengan nilai yang sangat memuaskan? Apakah perasaan kakak saat ini? Baik, terima kasih. Pertama, persiapannya kami sejak awal itu memang dikatakan cukup berat untuk kami, karena ini juga merupakan pengalaman pertama, kalau misalnya pengalaman pertama untuk mengikuti lomba seperti ini. Dan puji Tuhan sampai saat ini hasilnya itu memuaskan. Ketika kemarin hasilnya keluar dan perwakilan dari Prodi Agama itu 2 orang, saya dan dia. Dan untuk saat ini puji Tuhan saya sangat senang sekali bisa mewakili teman-teman Prodi. Baik kak, jadi bagaimana pesan dan kesan kakak untuk mahasiswi Universitas Katolik Tegulang? Baik, pesan saya dan kesan saya untuk teman-teman, ketika nanti ke depan ada peluang, teman-teman jangan langsung pada semangat ketika diminta untuk mengikuti suatu kegiatan. Kadangkala yang sesuatu yang mungkin kita tidak merasa sanggup, tapi ketika kita dibimbing dan kalau kita punya niat yang besar, Tuhan, saya yakin itu kita punya jalan keluar. Terima kasih kakak, itu baik kakak. Jadi bagaimana selama ini persiapan kakak sehingga bisa lolos ke tahap ini? Oke, jadi persiapan kami itu kurang lebih beberapa bulan terus. Kami pada awalnya itu merasa berat karena kami itu tidak hanya mengurus tentang KTI saja, tetapi kami sedang disibukkan dengan CPR. Lalu ini berkat corona dan desain pemimpin kami selalu diajak untuk dapat bekerja sama, terus dibimbing supaya kami itu tetap bersemangat untuk menyelesaikan KTI kami masing-masing. Harapan kami mohon doa dan dukungan dari teman-teman semua, karena kami jalan juga tentu membawa nama Prodi supaya nanti ke depannya Prodi kita lebih dikenal lagi, terutama universitas sekarang. Terima kasih. Mohon dukungannya dari teman-teman Prodi agar kami boleh melalui semua ini dengan semangat. Harapan kami buat kakak-kakak semoga membawa hasil yang baik dan membanggakan nama Prodi serta membanggakan nama universitas. Mungkin dengan segala harapan yang kami panjatkan ini, kakak-kakak boleh meraih hasil yang sangat memuaskan. Semangat!
Nasional tahun 2022. Yang terhormat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik, Profesor Dr. Almakin SAGMA, Dr. Abdul Jamil Wahab MSI, Profesor Dr. Antonius Edi Kristianto, Profesor Dr. Emmanuel Pradawa Datu Marto Sucita yang hadir secara live, Profesor Hadi Sutanto PhD juga hadir secara live melalui Zoom. Para pejabat struktural dan fungsional yang hadir, segenap dosen pembimbing LKTI P3 Katolik yang hadir, yang tercinta para mahasiswa peserta lomba karya tulis ilmiah mahasiswa P3 Katolik tahun 2022, segenap panitia penyelenggara, dan singkatnya hadirin yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan karena atas perkenannya kita semua dapat berkumpul di ruang ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Dirjen yang kami hormati, perkenankanlah kami menyampaikan beberapa hal terkait kegiatan ini. Lomba karya tulis ilmiah mahasiswa P3 Katolik tahun 2022 ini merupakan yang kedua. Yang pertama kita telah laksanakan tanggal 14 sampai dengan 17 November 2021. Lomba karya tulis ilmiah tahun 2022 ini kita bagi dalam 3 bagian besar. Yang pertama adalah seleksi di tingkat perguruan tinggi keagamaan Katolik, seleksi di tingkat nasional, dan terakhir adalah grand final yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik. Kami panggil peserta dengan nomor urut 17, Frederick Sanuate dari Universitas Katolik WT Bula, dengan subtema akomodatif terhadap budaya lokal dan judul karya tulis ilmiah Ritual Woleka Padede Uma Kalada dan Upaya Penanaman Sikap Moderasi Beragama. Konsep ritual Woleka Padede Uma Kalada. Wolek merupakan pesta ucapan syukur. Padede adalah mendirikan. Uma Kalada merupakan rumah besar. Jadi Woleka Padede Uma Kalada merupakan pesta sekaligus ucapan syukur atas pendirian rumah besar. Menurut para informan, ritual Woleka Padede Uma Kalada pertama-tama adalah sebuah ritual yang sudah menjadi tradisi. Ritual ini dilaksanakan karena beberapa alasan. Pertama, karena keadaan rumah besar mengalami kerusakan dan tidak layak dihuni lagi, atau terjadi bencana alam yang menimpa rumah besar tersebut. Marta Rosianti Kellen dari Universitas Katolik WT Bula dengan subtema anti kekerasan dan judul karya tulis ilmiah Analisis Pembentukan Sikap Anti Kekerasan di SMA Negeri 1 Waibakul. Komponen kognitif, komponen afektif, dan komponen fonetif. Aswar mengemukakan bahwa dalam interaksi sosialnya, individu cenderung bereaksi untuk membentuk pola sikap tertentu terhadap berbagai objek psikologi yang dihadapinya. Aswar juga mengemukakan bahwa ada 6 faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap, yaitu pengalaman pribadi, pengaruh orang lain yang dianggap penting, pengaruh kebudayaan, media massa, lembaga pendidikan dan lembaga keagamaan, dan pengaruh faktor emosional. Berikut metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 1 Waibakul. Yang menjadi subjek penelitian adalah siswa-siswi SMA Negeri 1 Waibakul
yang berjumlah 10 orang dengan rincian 3 orang beragama Islam, 3 orang beragama Protestan, 2 orang beragama Hindu, dan 2 orang beragama Katolik. Oke, selanjutnya subtema anti kekerasan. Marta Rosyanti Kele. Subtema anti kekerasan peringkat ketiga. Baik, Pater dan keempat adik-adikku yang sangat kami banggakan, selamat datang kembali di rumah kita. Terima kasih banyak atas kerja keras, atas usaha selama ini, dan membuahkan hasil yang sangat baik, yakni Kelen mendapatkan predikat juara 3. Kita tepuk tangan. Sangat berbangga untuk pengalaman ini, untuk prestasi yang selalu kita raih di tahun kedua. Dengan juara 3 pun untuk kita sudah luar biasa. Kita tepuk tangan dulu untuk kita. Dari awal kami memulai untuk kegiatan LKTI ini memang tidak mudah, berat. Karena untuk kami sendiri sedang disibukkan dengan kegiatan PPL. Jadi untuk membagi waktu itu sangat susah. Tapi menurut saya ini tuh bisa jadi apa? Iya, bisa jadi tantangan tersendiri untuk kami. Dimana di sini tuh kami sudah dipercaya oleh Romo, Pater, dan Bapak Ibu dosen untuk mengembangkan apa yang sudah kami dapat. Jadi ya prosesnya lumayan susah, tapi hasilnya juga memuaskan. Jadi kalau menurut saya untuk adik-adik
bisa lihat peluang-peluang kita ke depannya, sehingga jangan lengah oleh keadaan. Ini tetap belajar, tetap semangat supaya bisa rasa juga ke Jakarta seperti kami. Saya juga mau berterima kasih kepada Romo, dosen pendamping saya, juga Pater dan Bapak Ibu dosen yang lain yang tidak pernah berhenti untuk mensupport kami supaya kami bisa menyelesaikan LKTI itu tepat waktu dan boleh dikirimkan tepat waktu. Dan hasilnya kita boleh lihat sekarang, walaupun juara 3 tapi setidaknya nama kita sudah terdaftar di sana. Oke, sekian dari saya, terima kasih. Saya lanjutkan apa yang dikatakan oleh Romo Mike tadi, ya. Tadi sudah diceritakan. Jadi memang lomba kali ini memang lebih kompetitif dibandingkan tahun lalu. Sekarang ada yang bahkan masuk 4 tapi 4 tidak lolos. Tapi ada juga yang masuk 2, dua-duanya lolos. Misalnya Tomoho itu juara 1 dan 2. Jadi bagusnya di situ. Jadi lebih kompetitif. Para juri juga bagus. Jadi satu Profesor Romo Marto dari Sanata Dharma Fakultas Teologi, yang kedua itu Profesor Dr. Romo Edi dari STF Diokoro, yang ketiga itu Profesor Hadi Susanto dari Atmajaya Jakarta, yang ketiga itu Profesor Philip Makin, Rektor Universitas Islam UIN, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, rektornya, Rektor UIN. Dan yang ketiga itu Dr. Jamil, itu dari BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Jadi memang jurinya bagus. Lalu untuk berkaitan dengan artikel, saya kira mereka sudah banyak masukan. Dengan evaluasi dari berbagai artikel itu, 24 artikel itu pasti ke depan itu lebih baik. Untuk pembimbing itu juga ada masukan-masukan yang sangat bagus. Aku berdiri